Tapi untuk kali ini, aku pengen kita awali pertemuan kita hari ini dengan berantem. Samsung atau Apple. Kucing atau anjing. Bubur diaduk atau tidak diaduk. It's okay to be a fan. Boleh kita menjadi sebuah fans. Boleh terlibat dalam suatu fandom. Tapi hati-hati ketika kita sudah menjadi terlalu fanatik. Dan kita mesti berhenti ketika kita sudah mulai memancarkan kebencian. Kapan itu mulai merusak keseimbangan yang sudah kita miliki kalau kita sendiri? Kapan itu mulai mengubah sifat kita yang kita sendiri mungkin nggak suka? Bahkan mungkin kadang-kadang orang-orang sekitar kita sudah ngeliat tuh, ah kalau sudah ngomongin ini kamu mulai berbeda nih. Kalau sudah ngomongin ini kamu mulai galak nih kalau ngobrol. Perkenalkan, namaku Nago, aku adalah seorang psikolog yang mungkin kesehariannya biasanya dihabiskan waktunya untuk bertemu dengan berbagai jenis klien dan membantu permasalahan mereka. Dan juga insight-insight itu yang biasanya ku bawakan dan ku sharingkan di sosial media. Kadang-kadang aku juga sharing di platform-platform yang ada gitu atau mengundang gitu ya. Seperti salah satunya hari ini kita sharing bareng dengan teman-teman dari Mindful Act. Jadi biasanya kalau teman-teman belajar mindfulness kan kadang di aplikasi, kadang ada guru yang ngajarin instrukturnya. Tapi kalau Mindful Act nih pendekatannya lebih ke penerapannya sehari-hari gitu. Makanya pun topik bahasannya biasanya disesuaikan dengan ya mungkin aktivitas keseharian kita ya. Kalau lihat teman-teman lihat Instagramnya kadang bisa sambil minum kopi, sambil jalan-jalan di outdoor. Dan hari ini kita akan bahas mindfulness terkait juga dengan fandom ya. Apa itu fandom? Dalam lingkup apa aja itu bisa muncul dan kapan itu mulai mengarah ke suatu hal yang toksik, itu yang akan kita bahas bersama hari ini. Kita versus mereka. Ada kita di sini dan ada mereka di ujung sana. Kita di sini bergerombol, mereka di ujung sana juga bergerombol. Inilah fenomena yang kalau di dunia psikologi bilangnya in group out group. Kita tuh ya in group dalam grup ini, mereka tuh out group, grup yang berbeda di sana. Nah, bagaimana fenomena kita versus mereka ini bisa menimbulkan ketidaksejahteraan, bisa menimbulkan permusuhan, bisa memunculkan kebencian, dan tentunya penderitaan bagi orang-orang yang mengalaminya. Dan itu sudah sering kita lihat ya, dalam komunitas-komunitas fandom-fandom yang ada di sekitar kita, dari mungkin klub bola, fansnya, dari K-pop, um, apa sih namanya, stand-nya betul ya, stand-nya atau ya grup fansnya, sampai juga ke para pendukung tokoh-tokoh politik. Nah, itu yang akan kita urai pelan-pelan hari ini. Karena ini obrolan yang sifatnya dekat dengan kita, aku harap teman-teman bisa mendengarkan hari ini dengan rileks, dengan santai, tapi semoga juga mendapatkan manfaatnya yang bisa diterapkan ke diri kita sendiri tentunya, dan juga ke komunitas yang mungkin kita menjadi bagian dari mereka di sana. Gitu. Jadi ya sit back, relax, enjoy. Kita sama-sama ngobrol tentang kita versus mereka. Gitu. Nah, biasanya kalau seminar atau webinar kan diawali dengan ice breaking tuh ya, biar hangat. Tapi untuk kali ini, aku pengen kita awali pertemuan kita hari ini dengan berantem, gitu ibaratnya. Jadi di sini kan ada 37 orang ya. Dan semuanya datang dengan nuansa yang sama. Pengen belajar, pengen bergabung mendengarkan webinar ini, pengen mendengarkan apa sih yang di-sharingkan oleh Nago dan oleh Mindful Act hari ini gitu. Itu kan berarti kita dalam satu grup, dalam satu ruangan Zoom, dalam satu webinar. Nah, tapi sekarang kita yang satu grup nih mau aku pecah. Kita mau mulai pertemuan hari ini dengan berantem. Cara terbaik memecah adalah untuk mengangkat perbedaan yang ada di antara kita semua sini, 37 orang ini. Oleh karena itu, aku akan memberikan pilihan. Setiap pertanyaan ada pilihan satu dan pilihan dua. Dan teman-teman tolong tulis di kolom chat. Pilihan mana yang teman-teman lebih suka, atau lebih dukung, atau lebih idolakan, atau teman-teman lebih sembah dibandingkan pilihan lainnya. Kita mulai ya. Yang pertama, Samsung atau Apple.
Silakan tulis. Kalau tim Samsung tulis satu, tim Apple tulis dua. Oke, banyak fans Samsung ya sepertinya di sini ya. Banyak satu, satu, satu. Ada beberapa yang tulis dua. Oke, oke. Iya, iya, iya. Jadi ini kayaknya poin pertama dimenangkan oleh satu, hidup Korea. Kalau Apple apa? Hidup USA ya. Oke, jadi ada teman-teman yang milih Samsung, ada teman-teman yang milih Apple. Oke, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, kucing atau anjing? Ini bukan Andes nih dua, udah gitu pakai bold lagi. Yang ini rada imbang ya. Ada yang milih kucing, ada yang milih anjing. Jadi siapa best friend manusia sebenarnya? Apakah kucing atau anjing? Oke, kalau kucing kan biasanya tuh agak bossy ya katanya ya. Kalau anjing baru kayaknya lebih friendly katanya biasanya. Oke, oke. Nggak ada yang bot ya? Oh, sebenarnya ada juga yang bot. Oke, ini kita nggak ada pilihan keduanya ya. Karena kita ingin memaksakan adanya perpecahan di sini. Jadi harus milih salah satu doang. Oke, ini yang terakhir. Ini perdebatan yang sampai sekarang tidak ujung ya. Bubur diaduk atau tidak diaduk? Oke, ini juga kayaknya imbang nih. Ada yang satu, ada yang dua. Ini kayaknya seru banget nih jawabnya. Oke, kalau yang ini ada jawaban yang benar ya. Yang ini jawaban benar ya, jawaban nomor dua. Karena saya sendiri juga tim nomor dua gitu. Nomor satu tuh kayaknya barbar banget ya. Semuanya dicampur, kayaknya nggak ada kekayaan rasanya sepertinya. Yang nomor dua kan lebih jelas ya. Oh, ini rasa kacangnya, ini cakwenya, ini dagingnya. Ini teman-teman yang milih nomor satu, saya penasaran pengen lihat kamarnya tuh kayak gimana isinya. Apakah diaduk juga semuanya atau dipisah-pisah gitu? Oh enggak, justru enak kalau diaduk komplit rasanya gitu. Pertanyaan yang tidak perlu, tidak netral. Oke. Oh ini agak bahaya nih. Tim ortu dipisah atau ortu bergabung ya? Ini bahasannya rada beda ya. Oke, jadi em, itulah perpecahan-perpecahan ya yang biasanya muncul di antara kita. Tim satu, tim dua, dan itu yang membentuk suatu fandom gitu ya, ibaratnya. Fandom ini artinya apa sih? Adalah sebuah sekelompok fans yang biasanya tuh berasal dari suatu mungkin grup idol atau tim atau brand di mana kita ini sekelompok fans ini itu bergerak sebagai sebuah kolektif, sebuah komunitas atau bagian dari subculture itu gitu. Jadi kalau ada apa ya skena permusikan itu kan ada konsernya, ada festivalnya, ada bandnya, ada timnya, ada juga fandomnya gitu. Begitu pula mungkin ini kalau kita ngomongin yang dalam mungkin pop culture ya, tapi ini berlaku di semua rentang kehidupan kita. Bahkan kayak kepercayaan sekaligus gitu kan, kayak agama misalkan. Ada tempat ibadahnya, ada pendetanya mungkin, ada ustadznya mungkin, ada juga kita sebagai umatnya gitu yang mendengar gitu. Jadi fandom ini adalah suatu bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem manapun. Mau kita ngomongin gadget, mau kita ngomongin makanan, mau kita ngomongin tokoh politik, semuanya tuh pasti ada fansnya, ada pengikutnya. Nggak usah jauh-jauh ya kita main sosial media Instagram ya kita ada kelompok followersnya, kita ada mungkin komunitasnya dan seterusnya gitu. Kalau di dunia di dunia khotbah dukun fandomnya istilahnya hashtagnya umat dukun ya, umat dukun. Jadi fandom ini adalah suatu hal yang tidak terpisahkan dan sebenarnya berada dalam satu fandom itu menyenangkan gitu. Karena kita bertemu dengan orang-orang yang satu minat sama kita, satu interest sama kita, dan satu visi juga sama kita. Kadang kalau kita misalkan nih, meskipun bersaudara ya sama kakak atau sama adik kita, kan kita itu berada di satu kelompok sama mereka kan bukan pilihan ya. Ya karena memang kita lahir bareng sama mereka aja gitu di suatu tempat yang sama. Jadi itu bukanlah suatu pilihan. Sementara kalau kita ngomongin fandom, itu suatu hal yang kita pilih. Saya interestnya di sini. Saya sukanya di sini. Saya cintanya di sini. Sehingga kita ketemu juga orang-orang lain yang punya ibarat interest yang sama. Sama-sama suka band tertentu. Sama-sama suka baca buku A. Sama-sama ngikutin film B. Sama-sama ngikutin serial ini. Sama-sama ngikutin komik ini atau anime ini. Dan seterusnya.
Jadi berada dalam suatu komunitas yang punya interest yang sama dan kita bisa saling support di sana gitu. Wih, misalkan ya, waktu ini kan misalkan ada konser Blackpink di Jakarta. Temenku ada yang ikut dari sana, dari Bali ke sana. Tapi dia tuh nggak punya temen yang di Bali yang sama-sama pengen nonton juga. Tapi ternyata di komunitas sana, apa sih? Kalau Blackpink tuh Blink ya, bener ya? Dia ketemu juga teman yang sama-sama pengen nonton, sama-sama nggak punya teman diajak nonton. Mereka ketemu di sana, mereka enjoy konsernya bareng-bareng dan itu experience yang luar biasa buat mereka. Nah, cuma sebagaimana suatu hal yang ya namanya suatu hal yang berlebihan, pasti akan ada momen di mana itu bergerak dari titik yang sehat menjadi titik yang mulai toksik. Toksik itu bahasa Indonesia apa sih? Racun. Mulai buruk, mulai membawa masalah, mulai membawa problema. Bola di situasi fandom ini. Tidak selalu berada di suatu fandom itu suatu hal yang menyenangkan. Kadang ada sisi-sisi buruk dan bahkan toksiknya. Dan itu yang bakal kita coba obrolin hari ini. Sebelum dilanjutkan, aku pengen nunjukin satu video. Ini adalah mungkin bisa dibilang eksperimen di dunia psikologi yang paling terkenal. Itu namanya Stanford Prison Experiment. Ini adalah suatu, oke aku sedikit kasih penjelasannya. Jadi eksperimen ini, jadi gini, kalau di dunia psikologi kan zaman sekarang eksperimen-eksperimen kayak ini nggak bakal pernah ada gitu. Kenapa? Karena sekarang sudah ada kode etik. Kita nggak boleh gini, nggak boleh gitu, dan seterusnya. Nggak boleh melakukan percobaan ke manusia, nggak boleh gini, dan seterusnya. Tapi kalau dunia psikologi zaman dulu, itu brutal gitu ya. Psikologi itu benar-benar baru lahir. Jadi para penelitian itu seenaknya aja melakukan penelitian ke anaknya sendiri. Melakukan penelitian ke mahasiswanya sendiri. Melakukan penelitian ke dirinya sendiri bahkan. Jadi tidak ada kode etik, tidak ada apa, dan kadang-kadang justru karena kayak gitu, kita bisa menemukan insight-insight yang sedikit liar dan sedikit brutal gitu ya. Nah ini salah satu eksperimen yang terkenal dan aku mau share dulu videonya. Jadi ini adalah sebuah eksperimen di mana kalau nggak salah nama penelitinya psikolog bernama Philip Zombardo. Dia meneliti tentang bagaimana kalau apa yang akan terjadi apabila sekelompok mahasiswa itu role play. Role play ada yang setengah menjadi tahanan prison ya, menjadi napi, setengahnya lagi menjadi sipir, jadi officer, jadi yang jaga. Tapi mereka ini semuanya sama-sama mahasiswa. Mereka berdua, kedua ini dipecah ke dalam dua grup, dan kedua grup ini diminta untuk berada di satu lokasi tertentu, jail, penjara tertentu, yang mereka diminta untuk melakukan role play ya, sebagaimana seorang napi dan sipir berinteraksi. Dan hasilnya cukup mengganggu ya, cukup disturbing. Ini aku akan share dulu videonya. Ini sudah pernah dibuat film juga, dan ini yang aku share-nya adalah bentuk trailer dari filmnya tersebut. Yang main Ezra Miller, bahkan aku baru tahu juga. Would you rather be a guard or a prisoner? I don't think I have the qualities to be a guard. Prisoner. Prisoner, I guess. Prisoner. Sounds like it would be a little less work. Prisoner. Why's that? Nobody likes guards. Good afternoon, gentlemen. This experiment will be an extension of my research into the effects prisons can have on human behavior. You're going to be pleased to know that you all have been chosen to be the prison guards. But under no circumstances whatsoever are you to physically assault the prisoners in any way. So remember, just as you were watching the prisoners, my graduate staff and I will be watching you. All right, gentlemen, we're gonna have ourselves a lot of fun. Rule number 1, prisoners must remain silent. This is an exercise period. Okay, is it just me, or are these guys taking this thing a bit too seriously? Why don't you give me 20 push-ups? Look at this guy. Thinks he's John Wayne or something. You address me as Mr. Correctional Officer. This might be an interesting 2 weeks after all. Why don't you make up your bunk, 8612? I did, Mr. Correctional Officer. Well, that's not what I see. Hey, what are you doing? It's just me!
What was that? You just hit him. You're not supposed to hit him. Should we step in? No, let the guards figure it out. Let's see where it goes. Good evening, gentlemen. How about we make this one a night to remember? This is all real. They won't let you go. They won't let us leave. Those are not prisoners. Those are not subjects. Those are boys, and you are harming them. Let me out of here! I want out! I want out now! You thought you were gonna get some playtime in the yard, boy? Is that what you thought this was gonna be? I had no idea it would turn out this way. Jadi teman-teman lihat di sana, mereka ini semua tuh sama-sama mahasiswa. Dan ada grup peneliti ya, mungkin psikolognya, dosennya, dan lainnya. Tapi mahasiswa ini dibedakan menjadi ada yang prisoners, napi, ada yang jadi guard atau sipir. Nah, ketika mereka melakukan role play itu, awalnya mereka kayak lucu-lucu aja gitu ya, maksudnya. Oke, kamu para napi silakan berbaris. Oke, kamu nggak boleh melawan ya kalau saya ngomong ini dan seterusnya. Tapi lama-kelamaan mereka mulai terlalu menghayati perannya mereka. Dan mereka tuh lupa kalau mereka tuh merupakan seorang mahasiswa yang berhadapan dengan mahasiswa lainnya. Para sipir mulai bertindak sebagai ya seperti sipir penjara sesungguhnya. Dan para napi pun juga bertindak seperti demikian gitu. Semestinya kan ya kalau misalkan ada teman tiba-tiba memperlakukan kita secara tidak menyenangkan, kan kita bisa stand up gitu ya. Tapi ini mereka benar-benar nggak berani ngelawan. Seakan-akan mereka benar-benar napi yang punya kesalahan, yang nggak berani ngelawan si sipir itu gitu. Jadi kita harus pahami bahwa kita manusia, when we are in a group, we tend to behave differently. Ketika kita berada dalam suatu kelompok, kita tuh mulai berperilaku berbeda dengan kita biasanya, dengan kita yang sendiri bahkan ibaratnya. Dimana tentu kalau berperilaku sebagai kelompok dan positif, ya kita memiliki visi yang sama, sama-sama ingin menjadi lebih baik, itu akan menjadi sangat bagus, teramplify. Tapi kalau ternyata tidak tepat, tidak selaras, kita bisa bahkan melakukan perilaku yang merugikan untuk diri kita. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa toxic fandom ini terjadi. Di sini aku akan jelaskan 3 penjelasan utama kenapa ini bisa menjadi, atau sebuah fandom bisa menjadi toxic. Yang pertama, ada istilah de-individuation. Ini agak sulit ya bacanya, tapi intinya tuh ini berasal dari kalimat individu. Kalau kita ngomong derealization artinya sesuatu yang real, pelan-pelan jadi nggak real. De-individuation artinya kita tuh awalnya ada individual. Tapi ketika kita berada di kelompok, identitas individu itu mulai memudar. Contohnya kayak gini. Oke, ini ada pertanyaan lagi ya. Silahkan jawab 1 atau 2 lagi. Tapi aku nggak tahu. Kalau yang nggak ngikutin, jawab-jawab aja. Menurut kalian kayak gimana? Klub bola. Kalian milih 1, Manchester United, atau 2, Manchester City. Kalau teman-teman yang nggak nonton bola, silahkan lihat dari logonya aja lebih bagus yang mana gitu ya. Oke, kebanyakan 1. Wah, ini kebanyakan 1 nih. Sedikit yang jawab 2. Ini yang jawab 0 maksudnya gimana? Nggak ngikutin bola mungkin ya. Oke. Nah, bola atau dunia skena perbolaan ya, itu terkenal juga dengan situasi toxic fandom ini. Nah, di mana kalau bahasa Inggris istilahnya apa ya? Hooligans gitu ya. Fans bola yang ekstrim, fans bola yang bahkan anarkis. Dan itu terjadi karena ada de-individuation-nya. Kalau teman-teman lihat sini, ini fans klub bola namanya Liverpool. Ketika kita lihat mereka, kita lihat apa? Oh, ini sekelompok fans Liverpool. Padahal kita nggak tahu bahwa setiap individu di sini itu punya identitas dan latar belakang yang berbeda-beda. Mungkin ada yang dokter di sini. Mungkin ada yang bakers, tukang kue. Mungkin ada yang ibu rumah tangga. Mungkin di sini ada orangnya yang introvert. Mungkin di sini ada yang ekstrovert. Mungkin di sini ada yang pintar. Mungkin di sini bahkan ada yang nggak lulus SD. Mungkin ada yang profesor. Mungkin ada yang dosen. Mungkin ada yang tua, ada yang muda, dan seterusnya. Tapi semua dibungkus dengan warna yang sama. Warna merah, Liverpool.
Dan ketika mereka datang ke stadium dengan semua ritualnya, nyanyi, lalu kemudian meneriakkan jargon-jargon mereka, menonton bola bersama-sama, ada fans lainnya di seberang sana, mereka pelan-pelan mulai menanggalkan semua identitas mereka di rumah. Di sini mereka tidak hadir sebagai ayah, mereka hadir sebagai seorang fans Liverpool. Mereka mungkin tidak hadir sebagai seorang psikolog, mereka hadir segini sebagai fans Liverpool. Jadi peran kita, apapun yang ada di belakang tuh ditinggalkan. Dan mereka akan bertindak sebagaimana layaknya fans Liverpool bertindak. Misalkan nih, tiba-tiba contohnya logonya dilecehkan oleh tim seberang sana. Mereka akan marah. Mereka nggak akan pikir bahwa, oh, aku kan seorang bapak, di mana aku nggak boleh dong terlihat marah karena hal kecil. Aku merupakan orang dewasa yang harusnya bertindak dengan baik. Itu udah nggak ada lagi di kepala mereka. Jadi ketika seseorang berada di suatu grup, mereka cenderung menanggalkan semua identitasnya, dan ketika mereka dilabeli hanya dengan satu label yang besar, mereka akan bertindak sesuai dengan label tersebut dan bahkan bisa sangat ekstrim. Kalau kita individual nih, ya misalkan kita ditunjuk satu-satu individual, kita mungkin bisa bertanggung jawab ya sama diri kita sendiri ya. Disuruh gini, nggak deh, nggak mau dulu. Tapi kalau kita membaur dalam suatu kelompok, kita bisa melakukan tindakan yang ekstrim. Karena tanggung jawabnya bukan tanggung jawab personal, tanggung jawab kelompok. Bayangin misalkan di sini tuh ada satu fans bola yang ngelempar botol ke pemain melawan. Dia merasa bahwa itu bukan tanggung jawabnya sebagai pribadi, sebagai individu. Tapi dia merasa itulah tanggung jawab sebagai kelompok. Sehingga dia akan cenderung mudah untuk melakukan tindakan yang ekstrim. Itulah kenapa perilaku fans dari tim bola ini bisa dibilang sangat ekstrim, anarkis, gitu. Itu yang pertama, penjelasannya. Yang kedua, ada yang namanya emotional investment. Oke, kembali, mari kita lanjutkan perpecahan kita. Perpecahan selanjutnya adalah perpecahan di skena perkoreaan. 1 BTS, 2 EXO. Teman-teman lebih mendukung yang mana? Ada yang strip juga. 2. Ternyata banyak yang 2 ya. Aku kira BTS itu lebih populer. Adian 0. Greg 1. Fijri nggak keduanya. Oke. Jadi hal juga yang membuat kenapa kita tuh begitu toksik, begitu ekstrim, begitu nggak rela gitu ya. Kalau misalkan ada perpecahan, kita nggak melindungi grup kita, karena adanya emotional investment. Bayangin nih, kalau kita punya satu idol group yang kita suka, kita ngikutin mereka bahkan dari zaman mereka belum terkenal banget. Sekarang boro-boro ya, sekarang subscribers YouTube-nya kalau setiap ngeluarin MV itu kan subscribersnya sudah jutaan. Dulu anggaplah kita sudah ngikutin mereka dari puluhan ribu. Dari personel yang ini rambutnya masih hitam. Dari personel yang ini sekarang badannya atletis, padahal dulu kurus krempeng. Kita sudah ngikutin mereka dari dulu. Ada investment waktu. Kita ngikutin, kita beli merch-nya. Poster, card, album. Ada investment keuangan. Dan kita juga mengikuti semua ceritanya. Mengikuti semua perjalanannya. Ada investment secara emosional. Dan ketika kita menginvestasikan semua itu, tentunya kita nggak mau dong kalau misalkan idol kita itu dihina sama kubu lawan, disebarin cerita buruknya, gosip lamanya mulai diangkat kembali. Kita menjadi defensif. Kita merasa kita bagian dari mereka. Kita ngerasa kita tuh sudah terlibat terlalu jauh, dan itu yang kadang membuat kita tidak bisa melihatnya secara netral ya. Ini aku sebenarnya kurang tahu ya kalau dunia K-popan gimana, tapi kadang kan di dunia selebriti itu kayak misalkan nih salah satu anggotanya ada skandal dulu gitu. Skandal pelecehan misalnya, pelecehan seksual. Kadang kalau kita sebagai observer luar, kita bisa dengan netral melihat bahwa oke, kalau memang dia bersalah, seharusnya dia diadili sesuai dengan bagaimana proses hukum yang berlaku. Tapi ketika kita bagian dari fansnya, kita nggak akan secara mudah ngomong kayak gitu.
kita kan bilang kayak, itu kan kesalahan 5 tahun yang lalu. Memangnya kenapa sih baru diangkat sekarang? Apakah jangan-jangan ini pengalihan isu tertentu? Apakah mereka berusaha untuk menjatuhkan kita? Dan seterusnya. Kita nggak bisa melihat segala sesuatunya dengan netral lagi. Karena menyakiti idol ini sama dengan menyakiti kita. Merendahkan grup tertentu, idola kita itu sama dengan merendahkan kita. Karena di dalam diri kita, sebagai seorang Nago, sebagai seorang siapapun teman-teman di sini, menjadi bagian dari fans itu satu bagian dari identitas kita. Dan menghina itu, merendahkan itu akan juga membuat kita tidak nyaman dengan diri kita sendiri. Gitu. Itu yang kedua, emotional investment. Lalu yang ketiga, information bubble. Nah, untuk pilihan yang selanjutnya, tidak ada pilihan 1 dan pilihan 2 aja. Ada juga pilihan 3. Tapi teman-teman boleh bebas memilih atau tidak memilih, itu juga nggak masalah untuk selanjutnya. Jadi, teman-teman mendukung capres nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Ini nggak mesti harus dijawab ya. Siapa tahu ada yang masih milih-milih, siapa tahu ada yang masih ibaratnya melihat visi misinya dulu. Sedikit disclaimer, Mindful Act tidak terafiliasi dengan partai politik manapun. Jadi apapun yang saya omongkan dan teman-teman sini omongkan tidak terafiliasi dengan partai tertentu. Ini hanyalah untuk sebagai bentuk analogi dilema yang biasanya terjadi di kita juga, masyarakat Indonesia. Karena setiap 4 tahun sekali ya, 4 atau 5 tahun sekali, kok aku lupa ya. Kita dihadapkan dengan pesta demokrasi. Dan kita diminta untuk memilih. Gitu kan ya. Dan kadang memilih itu merupakan momen yang bagus untuk masa depan kebangsaan kita, tapi kadang tuh juga menimbulkan perpecahan di antara kita. Nah, jadi poin ketiga kenapa toxic fandom itu bisa terjadi, karena adanya information bubble. Jadi ini bubble, apa namanya? Bubble itu apa sih? Gelembung. Gelembung ya, gelembung informasi. Ketika teman-teman berada di bubble tertentu, teman-teman berada di gelembung tertentu, biasanya kita hanya akan memperhatikan apa yang ada di sekitar kita aja. Contoh, teman-teman mendukung partai nomor 1 misalkan. Ketika teman-teman mendukung partai 1, teman-teman akan follow akunnya mungkin, follow kader-kadernya mungkin, follow akun berita yang mensupport kader-kadernya, follow akun buzzer yang hanya akan memuat berita positif terhadap kader partai 1 dan akan menjelekkan yang lain. Nah, ketika teman-teman melakukan tindakan seperti itu di sosial media teman-teman misalkan, algoritma juga akan membantu membungkus experience teman-teman di media sosial dengan hanya ya berita seputaran itu. Jadi teman-teman akan jarang melihat berita baik dari partai sebelah. Teman-teman jarang akan melihat kebijakan yang bagus dari partai sebelah. Ketika ada informasi dari partai sebelah datang ke lingkup lini masa kita, yang ada cuma yang buruk-buruk doang. Kenapa? Karena kita terjerumus dalam gelembung bubble kita sendiri. Kita hanya melihat positifnya bubble kita, positifnya lingkungan kita akan denial terhadap isu-isu negatifnya, karena pun ketika ada isu negatif, nggak akan berlangsung lama, langsung hilang. Sementara kita bisa melihat bahwa bubble sebelah datang dengan membawa berita-berita yang buruk-buruk aja dari partai sebelah. Karena itulah yang sudah ke-filter dari bubble kita sendiri. Kayak gitu. Nah, itulah yang membuat kenapa ini tuh bisa terbentuk. Jadi toxic fandom itu terbentuk karena satu, de-individuation, kedua, emotional investment, ketiga, information bubble. Itu akan menimbulkan kebencian dan akan mulai tuh keluar semua perilaku kita. Hate speech kita mulai ya boro-boro di posisi yang menerima ya. Jangan-jangan kita yang menyebarkannya tanpa sadar. Kita ngerasain inilah suatu kebenaran. Kita sebarkan hate speech tentang kubu sebelah, golongan sebelah, kelompok sebelah, partai sebelah, menyebarkan isu terkait orang-orangnya, ngomongin yang jelek-jelek, itu sudah biasa terjadi. Ini ada yang bilang siapa? Kelakuan emak saya. Ya, biasanya ini informasinya terjadi di grup WA gitu ya.
Yang kedua, cyberbullying. Ketika ada satu orang yang membuat kesalahan di media sosial, kita langsung kejar, kita langsung cari siapa orangnya, tinggal di mana, bisnisnya apa aja bisnis yang pernah terafiliasi dengan dia, dan juga kan zaman sekarang ada istilahnya doxing. Kita sebarkan semua informasi personalnya, anaknya sekolah di mana, dan seterusnya. Kayak sering banget nggak sih kita lihat kayak, ini orang nih diangkat dengan berita yang jelek. Kita langsung bisa nemuin restoran mana yang keluarga dia miliki, langsung kita kasih rating 1 terus. Nggak usah jauh-jauh kayak gitu. Selain restoran, kita juga bisa nge-report akun Instagramnya mungkin, atau kita bisa juga ngupload foto-foto pribadinya yang mungkin dia miliki dari Facebook zaman dulu. Istilah cyberbullying itu nggak hanya terbatas ke kita berdebat dan kita menyerang dia secara agresif, tapi juga terkait dengan keamanan segala jenis bentuk perilaku yang merusak keamanan dia di dunia digital. Dan itu sudah terjadi. Yang terakhir ya tentu physical violence. Kalau sudah ngomongin kekerasan sih, jelas ya itu batasan di mana itu sudah merupakan bentuk toxicity yang berlebihan, yang sampai mengancam keselamatan secara fisik gitu. Oke, tadi kita semua sudah ngomongin tentang toxic fandom, latar belakang psikologisnya, contoh-contohnya. Sekarang, gimana sih caranya kita mencegah itu? Sebagai seorang individu, sebagai seorang komunitas juga, sebagai sebuah komunitas. Kayak Mindful Act nih, ini kan komunitas mindfulness gitu kan ya. Bagaimana cara kita tetap berada di suatu community yang juga punya visi tertentu, tapi juga nggak ibaratnya punya pandangan negatif atau punya sifat toxicity ke komunitas-komunitas lain yang mungkin sejalan tapi beda kubu atau mungkin bahkan yang berseberangan prinsipnya gitu. Oke. Pertama, kita mulai dari self-awareness. Kalau ditanya apa sih dengan mindfulness sama toxic fandom, pertama ya dari level awareness dulu. Sebelum teman-teman melakukan sesuatu, sebelum teman-teman kena kompor ya sama kawan-kawan lainnya untuk marah, untuk nyerang seorang, untuk rame-rame dan lainnya, coba tanyain ke diri sendiri. Am I going too far? Gitu. Apakah gue kejauhan nih? Apakah ini berlebihan nih? Apakah nggak sebaiknya kita diskusi ulang dulu? Apa nggak sebaiknya kita tunggu lihat situasi dulu? Karena kayak yang tadi ya, kita ngomong di individuation, kita tuh cenderung bergerak sebagai suatu kelompok, kohesif, kolektif. Satu orang marah, semua orang marah. Kalau di konser kan gini, satu orang teriak, semua ikut teriak, weh, gitu kan. Kalau di seminar, satu orang tepuk tangan, yang lain ikut tepuk tangan. Bahayanya, kalau satu orang marah, yang lain bisa ikutan marah juga. Kayak pernah nggak sih denger lihat video tentang konferensi, komunitas atau organisasi para pengusaha di di Indonesia gitu. Yang ada videonya ada sampai banteng-banteng kursi gitu ibaratnya. Padahal kalau dia sendiri, kalau satu orang bisa diambil disuruh banting kursi, mungkin nggak mau. Tapi karena kita datang sebagai kelompok, kita bergerak secara kelompok. Sebelum kalian ikut-ikutan di sana, coba tanyain, apakah aku mungkin sudah berlebihan di sini? Itu yang pertama. Yang kedua, make conversation. Conversationnya sama siapa? Kayak mungkin sama teman yang di satu kelompok, satu komunitas. Kita diskusiin, bener nggak kayak gini? Kita mesti pikirin ulang nggak? Dan seterusnya. Tapi, conversation tuh yang penting juga adalah dengan kubu seberang. Kalian mungkin fans BTS, tapi kalian mungkin juga perlu buat sesekali ngobrol sama teman yang fans EXO gitu misalkan. Kenapa? Karena ketika tidak ada conversation, tidak ada komunikasi, maka pengertian itu tidak akan terjalin. Kalian nggak tahu bahwa, oh ternyata kita tuh datang dari kampung halaman yang sama. Wah ternyata agama kita sama gitu misalkan. Kita cuma melihat mereka dari satu identitas aja. Oh mereka fans ini berarti jelek. Mereka pendukung kubu ini berarti tidak mendukung prinsip-prinsipku. Oh mereka berasal dari sini berarti orang-orangnya kepala dan seterusnya. Padahal kalau kita making conversation, kita mungkin baru sadar bahwa ternyata kita tuh memiliki banyak persamaan. Aku fans Liverpool, mereka fans Tottenham misalkan. Kita ngelihatnya satu label itu doang yang berbeda. Seakan-akan tuh menggambarkan seluruh diri kita.
Padahal ternyata sehabis ngobrol, oh mereka bisnisnya di bidang F&B juga ternyata. Oh mereka orang tuanya sama dengan orang tua kita, asalnya dari negara ini, gitu misalkan. Dengan make conversation, terutama dengan orang yang berada di kubu sebelah, label sebelah, itu akan memperkaya pandangan kita, perspektif kita, sehingga kita lebih mudah untuk mereka. Yang ketiga, find a bigger box. Maksudnya gimana? Tadi kan kita ngomongin bubur diaduk versus tidak diaduk. Tapi kita memperdebatkannya sebagai sama-sama pecinta bubur. Padahal ada orang yang nggak suka bubur. Ada orang yang suka sarapan bakmi. Ada orang yang suka sarapan bakpao misalkan. Tapi kalian sama-sama pecinta bubur, itu adalah suatu label yang melebihi dibanding tim bubur diaduk atau nggak diaduk. Sama juga ngomongin fans MU atau Man City. Kalian tuh sebenarnya sama-sama fans bola. Bahkan sama-sama fans bola Liga Inggris. Di luar sana banyak orang yang nggak nonton bola, banyak yang lebih nonton basket misalkan, banyak yang mungkin fans bola pun fans bola Italia dan lainnya. Kalian sama-sama fans bola Inggris. Begitu pula kita ngomongin BTS sama EXO. Kalian sibuk berantem satu sama lain, padahal kalian dari satu payung yang sama, payung apa istilahnya? Payung para fans K-pop, para pendukung dunia permusikan Korea. Di mana boro-boro satu sama lain ya, sesama fansnya kadang juga berantem. Kita lupa kalau kalian sama-sama fans BTS. Sesama fans dunia Korea pun berantem, padahal sama-sama berasal dari bigger box, yaitu dari fans dunia permusikan Korea. Banyak orang yang nggak suka nonton, banyak orang yang bahkan mungkin hina-hina di luar, tapi kalian tuh sebenarnya dari payung yang sama. Dan kalian lupa untuk melihat bahwa kalian tuh berasal dari suatu box yang sama, kalau kita bisa berhasil zoom out secara lebih jauh gitu. Ini Cindy cerita, padahal artisnya sendiri temenan satu sama lain. Fansnya aja yang hobi ribut. Betul. Mereka artisnya temenan satu sama lain, kenapa? Karena mereka tuh berada di satu label yang sama. Mereka tuh satu artis dunia entertainment di bidang yang sama. Bahkan mereka mungkin pernah ada di satu acara reality show yang sama. Mereka share bahwa, oh gini ya kalau jadi artis zaman sekarang. Nggak cuma di TV, harus buat konten juga, harus stay relevan juga, dan seterusnya. Mereka punya kesamaan yang membuat mereka di satu label. Sementara kita, fansnya, malah lebih sering berantem. Padahal kalau kita lihat bigger box, kita berada di suatu situasi yang serupa. Begitu pula ngomongin capres. Ada yang bilang nomor 1, nomor 2, nomor 3. Bahkan kita sama-sama rakyat Indonesia. Kita sama-sama bangsa Indonesia yang sama-sama kepengen yang terbaik sebenarnya untuk bangsa kita. Terlepas dengan berbagai sistem analisis yang berbeda mungkin ya. Ada yang lebih pro dengan proker nomor 1, ada yang lebih dengan nomor 2, dan seterusnya. Tapi kita lupa bahwa kita tuh berasal dari satu label yang sama. Negara yang sama, rakyat yang sama, bahkan dengan semangat demokrasi yang sama. Dengan memikirkan kayak gitu, kita bisa lebih ngerasa tidak berseberangan dengan orang itu. Kita lebih merasa satu visi, hanya berbeda pilihan. Sehingga kita bisa lebih tenang gitu. Tapi ini juga find a bigger box ini, tolong lihatnya baik-baik ya. Jangan sampai karena kita bilang-bilang, oke, kita sama-sama rakyat Indonesia, terus menimbulkan kebencian ke Malaysia gitu misalkan. Jangan. Kalau sampai muncul kebencian itu juga, kita lihat, oh kita sama-sama dari Asia Tenggara. Kita sama-sama dari Asia. Kita sama-sama dari sama-sama manusia. Gitu ibaratnya. Jadi kita selalu punya bigger box yang mewadahi kita di satu label yang lebih besar dan lebih sefrekuensi sama kita gitu. Jadi ya in a nutshell, untuk merangkum, it's okay to be a fan. Boleh kita menjadi sebuah fans, boleh terlibat dalam suatu fandom, tapi hati-hati ketika kita sudah menjadi terlalu fanatik, terlalu memuja secara berlebihan, tidak melihat kekurangannya, menutup mata terhadap berbagai jenis kesalahan yang sudah dibuat. Itu kita sudah mulai mesti hati-hati. Dan kita mesti berhenti ketika kita sudah mulai memancarkan kebencian. Kebencian yang mengompori teman-teman satu kelompok komunitas fandom, atau kebencian yang diarahkan ke komunitas fandom lainnya.
Oke, mungkin sekian sharing dari aku. Terima kasih sudah mendengarkan. Kita yang sudah terpecah-pecah jadi kubu 1 2 tadi atau 1 2 3 tadi, tolong sekarang kita sudah selesai acaranya, kita kembali sama-sama di sini sebagai peserta webinar acara Mindful Act. Terima kasih. Di mana sih titik yang kita agak kelebihan nih gitu? Itu kalau ada perasaan apa sih gitu? Kalau perasaan jelas, mungkin perasaan kalau kita terseret dalam arus toxicity ini mungkin ketika banyak perasaan benci gitu kali ya. Banyak perasaan benci, banyak kesel, banyak marah, banyak ngomel-ngomel. Itu yang jelas sudah mulai, oke, ini kayaknya ada yang nggak beres nih, gitu. Pertama mungkin kalau secara perasaan itu yang lebih mungkin, gitu. Atau enggak, kalau nggak selain itu mungkin perasaannya cemas, khawatir, dan seterusnya. Kayak khawatir kalau ada berita buruk yang lebih lanjut tentang apa yang kita dukung, kita cemas apabila ada berita yang tidak jelas kebenarannya, dan seterusnya. Pertama mungkin dari perasaan kita bisa lihat. Kedua yang kurasa mungkin lebih mungkin bisa kelihatan gitu ya. Ketika waktu itu kita sudah lebih habiskan untuk ngurusin idol kita, ngurusin siapa yang kita dukung dibandingkan kesibukan kita sehari-hari gitu ya. Kalau teman-teman lihat nih, ya kalau kita yang terjebak di sana mungkin jarang lihat ya. Tapi misalkan teman-teman coba ngelihat orang yang asik dengan fandomnya sendiri. Contoh, misalkan kalau misalkan aku nggak ngikutin bola, aku lihat tuh fans bola tuh berantem setiap hari, ngejelek-jelekin tim lawan dan seterusnya. Apa yang muncul di pikiranku? Ini orang nggak kerja apa ya jam segini ya gitu ya. Ini jam 10, jam 11, ngapain asik banget di media sosial berantemin ini gitu ya, dan seterusnya. Artinya, ketika kita sudah mulai terjebak di arus toxicity ini, berdebat online, memperdebatkan satu sama lain, mempertahankan, menyerang dan lainnya, kita mulai kehilangan waktu untuk ngurusin hal lain dalam hidup kita. Mestinya istirahat, malah berantem. Mestinya ngabisin waktu sama keluarga, malah nyebarin hate speech di internet gitu kan ibaratnya. Mestinya ngerjain deadline, tapi malah sibuk nge-report akun-akun yang ngasih berita-berita yang jelek tentang idola kita gitu. Nah, ketika sudah kayak gitu, ketika kita melihat, oh, kok kayaknya sudah jam segini, berarti kapasitas otak kita tuh sudah teroccupied untuk urusan ini. Sehingga kita lupa bahwa ini tuh sebenarnya cuma satu aspek dalam diri kita. Tapi bisa sampai segitunya mengambil waktu dalam diri kita, hari-hari kita, itu sudah mulai tanda bahwa ini suatu hal yang bahaya. Kayak gitu. Itu ya berarti itu yang harus hati-hati ya. Karena kadang kita nggak sadar kan, kayak apalagi kayak ngomel gitu ya, atau ngedumel atau ini kenapa sih gini-gini, terus tanpa sadar kita keseret gitu, jadi tahu-tahu kebawa gitu. Mungkin itu kali ya, latihan kesadaran itu. Ini aku coba menghubungkan ke mindfulness-nya gitu ya. Ya. Jadi mungkin itu yang dengan kita latihan berkesadaran sehari-hari itu kita jadi tahu ya titik mananya supaya kita nggak keseret gitu ya. Tadi kan ya. aku bilang ketika kita terseret itu kayak kita secara otomatis ikut aja gitu ya. Kan biasanya kan proses berpikir kan ada trigger, kita proses, baru kita merespon gitu kan ibaratnya. Ketika kita mindful kan kita bisa melihat pergerakannya gitu ya, step by step. Oh, ada ini nih. Oh, aku merasa kayak gini nih. Lalu baru aku merespon nih. Jadi ada jeda perilakunya gitu ya. Ada jeda di antara step-stepnya itu ya. Sementara kalau kita sudah terseret ini kan kita ibaratnya kita yang situ marah, kita buru-buru proses gitu ya. Kita langsung marah juga gitu kan ibaratnya. Iya, jadi reaktif ya. Betul, kita jadinya reaktif, nggak mindful gitu. Jadi mindfulness itu bisa membantu kita memberikan jeda di setiap step by stepnya, sehingga ya mungkin misalkan kalau memang perlu marah, perlu mempertahankan ya silakan. Tapi itu marah yang sudah benar-benar kita pertimbangkan. Memang benar nih, itu salah mereka kayak gitu. Jangan sampai kita terlalu reaktif. Nanti orang-orang sekitar kita mungkin bingung ya. Mungkin misalkan anak yang lihat, ini mama ngapain sih hari ini di HP terus? Dia ngomong sama siapa sih, kayak berantem terus hari ini gitu kan. Kita lupa bahwa kita tuh mesti memberikan jeda di antara itu semua, dan latihan mindfulness itu bisa melatih kita untuk putting jeda itu di mana tempat seharusnya sih gitu, dibandingkan langsung reaktif gitu. Ada pertanyaan, bagaimana cara menanggapi jika orang terdekat ada yang mengikuti aktivitas toxic fandom?
Misalnya sampai setiap waktu ngomongin kubu lawan politik, bagaimana biar tidak frustasi atau biar hubungan dengan orang tersebut jadi renggang? Gitu pertanyaannya gitu. Hmm, hmm, oke, oke. Gimana ya caranya ya? Kadang-kadang kalau mereka ya bilanglah udah tersayat gitu, kadang susah dikasih tahu gitu ya, ibaratnya. Menurutku kalau kita ngasih tahu secara langsung, jangan ntar kita langsung dituduh kita pendukung kubu lawan, biasanya kan gitu ya. Misalkan nih, Ayah suka share tentang berita kubu Capres satu gitu kan ya. Terus kita bilang, udahlah Pak, nggak usah share-share tentang politik di grup keluarga gitu. Loh, kamu pendukung siapa gitu? Tiba-tiba langsung ditanya gitu kan ya. Kalau misalkan kita langsung menyerang mereka atau mengingatkan mereka yang mungkin dengan cara yang mereka tidak bisa terima, kadang-kadang mereka langsung berbalik. Kalau menurutku sih, kita alihkan dengan cara yang lebih smooth aja sih. Kita bisa mengajak mereka ya melakukan hal-hal aktivitas yang biasanya kita lakukan sama mereka gitu. Misalkan apa sih hubunganmu dengan orang terdekat ini? Misalkan pacar ya udah ya kita ajak pergi jalan bareng dan lainnya gitu. Misalkan ini teman satu klub basket misalkan, ya udah ajak main basket gitu. Jadi ajak dia kembali untuk melihat bahwa ada aspek lain dalam hidupnya dibanding hanya dengan ngurusin politik gitu misalkan atau cuma ngurusin idol kayak gitu. Kita ingatkan ke mereka bahwa dengan tindakan langsung gitu ya, bahwa mereka itu punya aspek lain dalam hidupnya yang juga perlu diperhatikan. Nggak cuma politik itu, gitu misalkan. Jadi, kalau kamu berani atau memang hubunganmu cukup dekat untuk bisa mengingatkan, ya langsung aja kasih tahu. Bro, ini kayaknya udah berlebihan deh. Jangan mikirin ini terus, dan seterusnya. Tapi kalau misalkan mau gayanya halus, pelan-pelan ya, mending kita ajak ngelakuin kegiatan lain yang lebih produktif mungkin ya. Seandainya terjadi konflik di antara sesama fandom atau komunitas, apa yang mestinya kita lakukan? Ya, sulitnya kadang kalau kita konflik sama fandom atau komunitas, nggak ada yang memayungi ya. Kalau kita berantem sama saudara kita kan ada orang tua memayungi. Kalau kita di sekolah berantem sama teman kan kita bisa dipayungi oleh apa namanya ibaratnya guru gitu ya ibaratnya. Tapi kalau fandom komunitas sih kayaknya tidak ada yang bisa memayungi ya gitu. Sejujurnya aku nggak tahu ya kalau terjadi konflik bakal kayak gimana ya karena kalau dari contoh-contoh yang kuberikan tadi ya dari bola, K-pop, politik kayaknya konfliknya tidak berujung ya sepertinya ya. Capresnya sudah selesai terpilih dari tahun kapan juga kayaknya masih berantemnya sampai sekarang gitu ya. Aku nggak tahu. Mungkin teman-teman yang lain ada ide atau mungkin Mbak Irna ada ide ya. Apa yang bisa kita lakukan kalau konflik sudah terjadi ya? Karena kayaknya aku nggak pernah lihat konflik ini selesai gitu ya kalau kayak gini ya. Ya akhirnya kembali ke kita masing-masing ya. Dari start dari diri kita ya. Ya Mulai mungkin dari diri sih. Akhirnya begitu mau nggak mau. mungkin ketika kita berusaha untuk menyelesaikan konflik, aku rasa itu sulit kalau ini kan kita ngomongin banyak orang ya. Mau kita satu stabil, tenang, mindful di sini, kalau 99 orang lainnya berantem ya, mereka akan berantem terus gitu kan ibaratnya gitu ya. Uniknya gitu ya, kalau emosi yang negatif tuh menyebar gitu ya. Tapi kalau kita tenang, kenapa nggak menyebar gitu ya? Kalau kita calm down tuh kenapa teman-teman lain nggak ikutan ya? Aku nggak tahu ya, kenapa ya? Mungkin udah terburu tersulut gitu kali ya. Tapi ibaratnya gini, kita nggak bisa mengendalikan mereka yang terlalu banyak. Kecuali kalau kita memang in charge ya di sana ya, sebagai seorang pengurus atau pemimpinnya gitu ya. Tapi yang kita bisa lakukan ya cuma di diri kita. Kalau misalkan memang sudah terseret terlalu jauh, ya kita yang nyadar pertama, kita yang step back dulu. Mungkin nanti juga ada yang mikir kayak kita, itu kenapa si Greg step back ya? Baru dia ngobrol, baru Greg jelasin kayak gini, gini, gini. Oh iya, jadi dia kepikiran, jangan-jangan aku mending step back dulu juga, gitu, dan seterusnya. Jadi mungkin memang ketenangan, mindfulness, dan itu tidak menyebar secepat emosi negatif, tapi at least kita lakukan dulu untuk diri kita sendiri, sehingga mungkin juga sedikit menginspire ya, teman-teman yang beberapa yang mungkin sudah ada ibaratnya potensi untuk ke arah sana juga, gitu. Sehingga konfliknya tidak terlalu menyebar. Meskipun ya kita nggak bisa benar-benar menyelesaikannya gitu ya. Kayak misalkan nih ngomongin tentang fandom bola misalkan. Dari klub bola itu terbentuk sampai sekarang ya masih ada konfliknya terus gitu. Mereka hanya akan berhenti berantem ketika sudah punya musuh yang sama gitu. Klub bola yang lainnya lagi gitu ibaratnya. Jadi kadang kayak gitu sih. Kita baru bisa bersatu kalau ada satu visi baru lagi gitu. Sebenarnya kalau nunggu ada musuh bersama sih agak jelek ya. Tapi mungkin
kita bisa mengingatkan bahwa kita tuh sama-sama berada di yang tadi bigger box. Ini nggak bagus untuk komunitas kita secara menyeluruh, sehingga harapannya ya pelan-pelan lebih meredah gitu. Oke, sama mungkin nggak semua emang menyadari bahwa nggak semua bisa kita kendaliin gitu ya. Nggak semua bisa kita kontrol gitu kan. Benar-benar. Bagaimana cara membangun serta menyadarkan orang tersebut memiliki sifat toksik demi mencapai tujuan bersama untuk lebih sehat. Contohnya ke calon pasangan. Oke. Wah, ini agak berat nih kayaknya. Ya, ya, ya. Mungkin pertama-tama kita harus lihat bahwa ketika seorang memiliki sifat yang toksik, itu berarti itu hal yang penting ya dalam diri dia gitu ya. Ketika dia toksik tentang apa ya, misalkan tentang klub tertentu, brand tertentu, atau ya fandom-fandom tertentu, artinya itu penting buat dia gitu loh. Mungkin pertama sebagai pasangan kita harus lihat bahwa ini tuh suatu hal yang krusial di identitas dan kehidupan pasangan kita. Kayak kita tahu mereka punya hobi itu, kita tahu mereka sudah ngikutin itu dari zaman dulu, kita tahu bahwa kadang jarang ada kesempatan untuk ketemu sama idolanya dan seterusnya. Jadi pertama kita harus paham bahwa apabila ketika mereka sudah sampai tahap toksik, berarti ini tuh suatu hal yang penting buat mereka. Sebagai pasangan mungkin tugas utama kita ya pertama mewadahi dulu gitu ya. Jangan langsung disadarkan. Kita bantu dia untuk memahami frustrasinya dulu. Caranya gimana ya? Paling sederhana, hadir di sana, cerita. Tanya, kenapa sih kemarin bete banget kayak ada berita ini. Emang ceritanya kayak gimana gitu. Dengan dia mungkin menceritakan ke kita, dengan mungkin dia berbagi beban ke kita, itu membantu buat dia untuk mengurangi rasa frustrasinya gitu. Masih marah? Masih mungkin. Tapi ya paling tidak mungkin tidak sampai di batas yang sampai banting-banting dan seterusnya gitu ya ibaratnya. Jadi pertama kita sebagai pasangan jangan langsung judging dia. Kita harus paham bahwa itu juga suatu hal yang penting buat dia gitu. Kadang hanya dengan begitu dia sudah kembali make sense lagi. Tapi udah lebih tenang, sudah lebih ya udah deh, udah cukup. Aku udah capek juga ngurus ini. Dia mulai ngurusin yang lain. Baru kalian fokus ke hal-hal lain yang biasa kalian lakukan bersama. Kayak gitu. Jadi aku rasa kalau di sini ya posisinya memang sebagai pasangan ya. Berarti kan kita harus memahami dulu. Jangan kita langsung memaksa mereka untuk memahami kita di situasi kayak gitu kan mereka kepalanya lagi panas gitu ya ibaratnya. Kita minta mereka untuk kita menjadi sosok yang memahami mereka dulu. Baru setelahnya ketika sudah reda baru kita bisa ajak melakukan hal-hal lain yang lebih penting yang kayak kamu bilang misalkan tujuan bersama kayak gitu. Oke. Dan mungkin butuh waktu juga kali ya, nggak bisa langsung berubah gitu kan. Dengan melihat itu kan background-nya ceritanya pasti udah panjang tuh sebelumnya gitu kan di kehidupannya dia. Yes. Oke. Kak, mungkin nggak kalau kita masuk fandom karena kita merasa diterima sehingga saat kita sebenarnya sadar ini mulai toksik, tapi kitanya takut nggak diterima kalau nggak ikutan diterima kalau kita nggak ikutan toksik. Waduh. Oke. Ini benar nih. Ini pengamatan yang bagus oleh Indah. Atau pengamatan atau penghayatan gitu ya. Karena gini, banyak orang yang menghabiskan waktunya di dunia fandom dan dia menginvest secara emosional habis-habisan di sana karena dia nggak ada aspek lain dalam hidupnya yang mungkin cukup berharga gitu. Dia di keluarga mungkin hubungannya kurang baik. Sama teman-teman sekampus atau satu kantor dia ibaratnya nggak terlalu akrab. Nah, ketika di fandom ini, dia tuh ngerasa diterima. Satu, karena mungkin orang-orang yang lebih cocok. Dua, ya karena memang ada kesamaan, gitu kan. Kalian sama-sama suka hal tertentu. Kalian, quote-unquote ya, menyembah hal yang sama. Kalian mendukung suatu kelompok yang sama. Dan itu suatu hal yang, apa ya, menyenangkan, gitu. Jadi kalian merasa diterima dan mereka menerima kalian dengan unconditional karena kalian memang punya sama kesamaan dan itu yang juga membuat kita betah di sana. Setiap hari ngecekin grup ini ada update apa lagi, setiap hari ngecekin ini ngomongin apa aja. Bahkan kadang ya ketika misalkan ada berita kedukaan,
kita nggak pernah kenal orangnya secara real life. Tapi ketika di grup diceritakan bahwa dia baru mengalami kedukaan, kita bisa lebih suportif bahkan dibandingkan ke teman-teman kita SMA atau kuliah misalkan kayak gitu. Jadi memang itu suatu hal yang positif. Namanya juga komunitas ya. Nah, ketika kalian mungkin punya ketakutan ya, yang lain mulai toksik, kalian takut nggak diterima kalau kalian nggak ikutan, menurutku itu wajar. Mungkin kita nggak usah langsung kita langsung memarahi mereka karena toksik atau melarang mereka toksik, tapi at least aku rasa kita mengajak mereka untuk mempertanyakan ulang gitu ya. Kayak yang tadi itu ya, am I going too far gitu ya ibaratnya. Mungkin kita nggak perlu langsung, udah deh jangan berantem, udah deh ini biarin berlalu aja. Mungkin mereka nggak terima. Tapi kita bisa ngajak teman-teman untuk mikir ulang. Tapi kalau kita sampai kayak gitu berlebihan nggak sih? Gimana kalau kita gini aja? Kalau kita sampai kayak gitu malah buat masalah lebih besar nggak sih? Gimana kalau gini aja? Jadi it's okay untuk punya konflik yang namanya antara komunitas dan lainnya, tapi yang bisa kita lakukan adalah mungkin untuk menjaga supaya itu tidak terlalu berlebihan dan malah menimbulkan masalah yang lebih besar gitu. Jadi menurutku mungkin kalau misalkan kamu takut nggak diterima, kalau misalkan nggak ikutan toksik, ya mungkin cara paling sederhana adalah membantu mereka mempertanyakan sedikit gitu sebelum langsung terbakar. Karena gue, apakah emotional investment berdampak juga sama peningkatan sense of belonging dan juga pengalaman grief saat figur yang diidolakan mengalami tragedi atau bahkan meninggal. Kalau iya, apakah ada tips juga untuk mengatasi? Emotional investment itu ada hubungannya sama sense of belonging gitu ya. Kayak misalkan contoh apa sih? Kayak misalkan orang beli saham gitu misalkan. Dia beli saham Unilever gitu kan ibaratnya. Aku udah beli ini semenjak tahun 2005 dan nggak pernah aku lepas sampai sekarang gitu kan ibaratnya. Tapi tiba-tiba ada berita buruk. Mereka hancur secara perlahan misalkan. Kadang emotional investment itu membuat kita merasa memiliki itu sudah sangat lama dan membuat kita tidak bisa melihat suatu hal secara realita gitu ya. Karena ketika dia sudah lama kita invest, ketika itu sudah kita rasa kita miliki dalam jangka waktu lama, kembali itu sudah menjadi bagian dari identitas kita. Membuang itu sama dengan membuang identitas kita. Sehingga ya akhirnya itu menjadi suatu hal yang tidak mudah kita untuk lepaskan. Dan tentang pengalaman grief saat figur yang diidolakan mengalami tragedi atau bahkan meninggal, iya, aku rasa gini, yang juga membuat fandom itu bisa kompak, kohesif, adalah karena kalian melewati suatu naik turun secara bersamaan. Misalkan kalian di suatu fandom atau komunitas yang sama selama 5 tahun. Ingat nggak dulu waktu awal-awal aku masuk sini ada berita tentang artis ini. Ingat nggak dulu waktu di tahun ketiga ini itu momennya si anggota yang ini misalkan meninggal dan seterusnya. Jadi yang membuat kita itu terjebak di dalam situasi fandom yang mungkin toksik ini adalah karena ya kita tuh sudah semuanya ngelewatin bareng. Nggak enak kalau kita cabut, nggak enak kalau kita keluar dan seterusnya. Ini juga bisa dalam kita ngomongin suatu hal yang positif ya. Misalkan kayak komunitas Mindful Act gitu. Wih sudah sekian tahun berdiri. Wih ingat nggak dulu awal-awal kita kesulitan nyari peserta misalkan. Ingat nggak dulu awal-awal kita buat kegiatan yang datang kita-kita aja misalkan dulu. Ingat nggak dulu buat ini kayaknya sulit banget supaya bisa deliver kegiatan ini dan seterusnya. Jadi ada key moment-nya yang membuat kita tuh semakin kompak bareng-bareng ke depan gitu. Dan biasanya pengalaman kayak itu malah ya saling mengikat, saling membuat kita lebih terhubung secara emosional. Aku rasa pengalaman misalkan kalau ini ngomongin pengalaman yang ditinggalkan, grief dan lainnya, ya cara mengatasinya mungkin bagaimana teman-teman di fandom itu menghadapi grief itu ya sebagai sebuah fandom juga. Kan biasanya tuh ada tuh kalau misalkan musisi meninggal gitu kan ya, ada kayak konser tribute for ini dan seterusnya. Atau kalian buat event tertentu untuk memperingati tragedi ini, atau mungkin kalian juga ibaratnya mungkin memperingati bukan maksudnya memperingati mengalami ulang gitu ya, tapi kayak mengenang gitu ya, mengenang sosok yang ditinggal dan seterusnya. Jadi ingat, fandom itu bukan suatu hal yang sepenuhnya negatif. Ketika ini rame bersama-sama, kalau tujuannya bagus juga akan efeknya sangat bagus gitu. Jadi dari bandingkan kita misalkan sibuk grieving dengan cara yang negatif, dengan cara yang tidak produktif,
kita bisa ngajak semuanya bareng-bareng untuk melakukan sesuatu untuk mengenang. Sehingga kita memprosesnya secara positif, rame-rame, kayak gitu. Mengenangnya mungkin arahnya lebih ke mungkin mengingat kebaikan-kebaikannya atau karya-karyanya atau Ya, yang kayak gitu benar-benar. kali ya, Benar, Go ya. bukan mengingat tragedinya gitu ya, tapi mengingat Iya, apa yang iya, dia sudah pernah kontribusikan selama dia iya. hidup gitu misalkan. Betul. Makanya jangan sampai kita terseret gitu kan. Itu yang emang harus dilatih sih akhirnya untuk bisa ngerasain ya, Go ya. Ini kan bisa dibilang step back, paling nggak presentasenya 49% sama 51% gitu ya. Iya. Heeh. Kalau teman-teman di sini ibaratnya mungkin sudah terlatih atau apa ya, terbiasa, oh ini kayaknya sudah mulai berlebihan, awareness sudah tinggi, kita bisa mundur gitu ya ibaratnya. Buat teman-teman yang belum bisa ya, berarti itu perlu kita latih, kita perlu biasakan. Kadang apapun yang kita obrolin di sini tuh sifatnya insight. Oh, bisa kayak gini. Oh, ada pilihan kayak ini. Ada jalan kayak gini. Tapi bagaimana kita menghayatinya, menjalankannya ya butuh latihan, butuh praktek, butuh dicoba. Mungkin dari hal-hal yang kecil dulu, mungkin dari kegiatan bareng teman-teman, sehingga lama-kelamaan mau fandom ini atau komunitas ini bergeser ke arah gimana pun, kita tuh cukup stabil gitu ya. Kita tuh cukup seimbang gitu ya. Nggak begitu mudah tersulut oleh ini itu. Gitu. Oke. Itu tadi yang aku bilang di awal sih, maksudnya adalah itu nggak paham aja atau tahu aja kayaknya nggak cukup ya. Kita harus ngalamin ya, kita harus lakuin gitu. Actionnya ada. Bagaimana cara mengatur ritme di keluarga, utamanya orang tua yang egois dalam hal selalu keinginan mereka tanpa memperdulikan tujuan kita atau kemauan kita. Karena masih banyak anak-anak, khususnya remaja yang sering tidak sepaham dengan orang tua, sehingga depresi dan bingung arah untuk membawa arah tujuan hidup mau kemana. Kalau kita ngomongin anak-anak dan remaja, sejujurnya agak sulit ya. Kenapa? Karena kita masih more or less ya dependent ya sama orang tua gitu kan ya. Secara physically tinggal di sana, secara financially hidup dari ya uang orang tua, dan secara emotionally mungkin ya kita belum punya hubungan lain yang sama pentingnya dengan keluarga kita. Jadi ya sejujurnya untuk remaja memang sulit. Bukan berarti nggak bisa, tapi ya terbatas dan sulit gitu ya. Yang pasti adalah kita membutuhkan juga support system di luar keluarga. Entah dari teman-teman, entah dari komunitas yang lain. Nah, kayak gini di situasi ini kadang fandom tuh penting gitu ya. Keluarga nggak bisa memahami kita, kadang fandom bisa memahami kita. Karena mereka ya tidak punya keterkaitan atau permasalahan emosional seperti keluarga sama kita gitu ya. Mereka bisa dengan ringan membantu kita. Mereka bisa dengan ringan menerima kita. Kita bisa merasa diterima di sana. Kita bisa ngerasa didukung di sana sehingga kita punya self esteem yang lebih. Kita ngerasa ada loh orang yang bisa menerima kita sehingga kita tidak terlalu terbawa gitu kan sama ritme orang tua kita. Kecuali ya memang kadang untuk keputusan-keputusan yang besar di keluarga ya, aku rasa tidak ada pilihan yang banyak ya sebagai seorang anak atau remaja. Tapi yang penting bagaimana kita di usia yang muda ini sudah tahu, oh sebenarnya tuh aku pengen A, tapi karena ayah dan ibu pengen aku B, aku jadi mengurung keinginan A itu. Tapi yang penting supaya pilihan kita yang berbeda itu kita simpan, kita ingat. Kita boleh mengikuti pilihan atau ritme orang tua ke arah B, silahkan. Tapi ketika nanti suatu saat kita mulai punya ruang gerak yang lebih bebas, ketika kita sudah mulai bisa memilih keputusan kita sendiri, ketika kita sudah mulai bisa memilih arah hidup kita tanpa harus tergantung sama orang tua, kita angkat kembali A ini. Dulu, aku selalu pengen ini, cuma karena orang tua tidak mendukung, aku terpaksa menguburnya. Sekarang kita angkat, kita masih pengen nggak? Itu waktunya kita untuk mulai mengejarnya. Memang kalau kita ngomongin anak remaja ke bawah di keluarga, ruang geraknya terbatas. Makanya mungkin ya kalau masih cukup bisa dibantu dengan cara komunikasikan ke orang tua, itu akan sangat bagus. Cuma kan ya sulit ya, anaknya aja kadang nggak didengar gitu ya, apalagi mungkin orang luar gitu. Tapi aku rasa at least yang anak-anak ini bisa pegang adalah dia tetap paham siapa dirinya, tidak begitu mudah terpengaruh ini itu, sehingga ketika suatu saat nanti dia punya kebebasan yang bertanggung jawab, dia bisa mengambil itu dan melakukannya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Gitu.
Maaf Kak, maksudnya dalam bebas itu gimana? Ketika kita sudah menikah atau seperti apa? Oh ya, Em, biasanya bebas tuh dalam, ya tergantung kamu sih. Bebas secara, kan ini bebas itu banyak ya. Secara emosional misalkan, secara finansial, secara sosial gitu ya. Bebas itu lah maksudnya ketika kita nggak sepenuhnya harus meminta persetujuan mereka untuk melakukan sesuatu. Contoh gini. Yang paling sederhana, makan es krim gitu ya. Anak TK atau SD pun kadang mau makan es krim kan nanya orang tua gitu kan ya. Ini boleh nggak? Gitu. Boleh, oke baru makan. Ketika kita sudah SMA, kita masih tinggal sama orang tua mungkin. Tapi beli es krim kita nggak untuk minta izin lagi. Kita punya kebebasan. Ya aku beli es krim ya beli es krim. Kalau aku sakit ya aku sudah paham sendiri dan seterusnya. Begitu pula dengan misalkan buat PR. Waktu TK, SD diingetin. Tapi ketika kuliah, apakah orang tuamu masih ngingetin? Besok ada tugas ini dan ini dan seterusnya. Kita sudah punya kebebasan untuk membuat pilihan kita sendiri. Kita mau melakukannya atau tidak. Kita mau memprioritaskan yang satu atau yang dua, dan seterusnya. Jadi kebebasan itu lama-lama berjenjang. Dari makan es krim, dari tentang ngerjain tugas, dari tentang milih mata kuliah, dari tentang milih pekerjaan, dari tentang milih mungkin pasangan, pergaulan, dan seterusnya. Ketika kita sudah mulai terbebaskan, ibaratnya. Bukan terbebaskan ya. Mandiri dan bisa bebas dari gerbang persetujuan orang tua, itulah waktunya kita mulai mengambil keputusan-keputusan yang kita mungkin sudah pertimbangkan matang-matang untuk diri kita sendiri dan baik untuk diri kita sendiri sehingga tidak perlu lagi sepenuhnya meminta persetujuan. Minta saran sih silahkan, ngobrol sih, diskusi tukar pikiran ya boleh. Cuma ketika kita sudah di fase-fase dewasa ya, kalau aku lihat kan secara umum kalau bahasan dewasa itu sih sesuai psikologi seumur lulus kuliah lah paling enggak ya ibaratnya. Kalau di dunia timur ya misalkan dewasa awal tuh kan sekitar umur 20-an. Kalau aku bayangin kalau di setting kita ya lulus kuliah, pertama kali bekerja, itu mungkin momen-momen sudah di mana kita bisa ibaratnya punya kebebasan untuk memilih keputusan kita sendiri kayak gitu. Tapi tentu disesuaikan juga dengan keluarga masing-masing ya sama budaya masing-masing gitu. Kan tadi kita ngomong soal fandom, terus fandom yang toxic gitu ya. Ngefans itu kan sebenarnya nggak apa-apa gitu kan ya. Kita ngefans dengan satu orang kah, sekelompok orang kah, dengan brand kah gitu ya yang tadi kamu bilang. Pertanyaannya adalah kalau kita sampai sudah terlalu ngefans, efeknya buat kita tuh apa sih? Apakah merugikan diri? Ada nggak merugikan diri sendiri? Kita sendiri nggak sih gitu? Ya. Itu kali apa ya? Mungkin itu yang harus kita sadari juga ya apa sih gitu. Jadi kita nggak ngelihat keluar aja, tapi jangan-jangan emang merugikan kita gitu. Ya. Oke. Mungkin ini sekaligus aku semi wrapping ya. Kira-kira apa kita bisa pahami secara total gitu ya. Jadi kenapa itu menjadi suatu hal yang buruk? Ya tentu kan dari tadi kita obrolin tuh ya banyak negatifnya gitu kan ya. Tapi secara prinsip kenapa ini menjadi suatu hal yang buruk adalah karena artinya kebahagiaan kita tuh sangat bergantung dengan idola kita gitu. Mau gimana pun sebagus apapun hidup kita, seakrab apapun kita dengan keluarga kita, sebaik apapun hubungan kita dengan pasangan kita, ketika idol kita ini sedang ada masalah, kayak langsung kita down gitu. Begitu pula dengan urusan lain ya, misalkan kayak klub bola dan lainnya. Di rumah baik-baik aja, anak-anak baik, istri baik dan lainnya, klub bolanya kalah gitu ya. Ini si bapak-bapak bisa murung seharian gitu ya. Jadi ibaratnya kita tuh manusia tuh punya banyak aspek. Dan keteraturan aspek inilah yang membuat kita tuh bahagia gitu ya. Kalau kita terlalu berlebihan mencintai suatu pihak, idola, brand, klub atau gimana, itu akan membuat kita sepenuhnya hidup kita tuh tergantung sama mereka. Kayak kalau kita punya kunci kebahagiaan tuh kita kasih ke mereka. Asal mereka lancar, asal tidak ada gosip, asal kehidupannya lancar-lancar aja, kita happy. Tapi ketika enggak, itu pun kita mulai bermasalah. Jadi pahamilah bahwa mungkin ngefans itu boleh. Sekali lagi ini bukan bentuk larangan untuk ngefans sama seseorang ataupun suatu kelompok tertentu. Tapi kita harus paham bagaimana kapan itu mulai merusak keseimbangan yang sudah kita miliki kalau kita sendiri.
kapan itu mulai mengubah sifat kita yang kita sendiri mungkin nggak suka. Bahkan mungkin kadang-kadang orang-orang sekitar kita sudah ngeliat tuh, kalau sudah ngomongin ini kamu mulai berbeda nih. Kalau sudah ngomongin ini kamu mulai galak nih kalau ngobrol dan seterusnya gitu. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita jangan sampai membiarkan ibaratnya kunci kebahagiaan kita tuh diletakkan ke orang, kelompok yang kita nggak punya kontrol di sana gitu loh. Kalau kita ngomong misalkan kunci kebahagiaanku aku letakkan ke diri sendiri, ya jelas kita masih punya kontrol. Kunci kebahagiaanku aku letakkan ke pasanganku. Oke, mungkin agak tidak sepenuhnya sehat, tapi kan pasangan tuh suatu hal yang dekat dengan kita. Kita bisa melakukan suatu hal untuk mempengaruhi dia, dia bisa melakukan suatu hal untuk mempengaruhi kita. Jadi masih dekat. Tapi kalau suatu hal yang kita idolakan, itu jauh banget gitu ya di sana. Kita ngomongin misalkan siapa pemain bola yang sering diidolakan, Cristiano Ronaldo. Jangan dong sampai masuk ke klub ini gitu kan. Ya siapa lo gitu kan. Dia nggak mikirin kamu gitu. Dia tuh jauh di sana dan dia punya pertimbangan sendiri. Jangan sampai kunci kebahagiaan kita tuh berasal atau dipegang oleh pihak yang kita tidak punya kontrol atas diri dia gitu. Sehingga itu membuat kehidupan kita semakin terombang-ambing gitu ya. Harapannya dengan kita melatih mindfulness, kita bisa menaruh jeda dan memberikan jarak yang mana yang kita boleh ibaratnya sukai dengan batas yang sehat, yang mana suatu hal yang memang penting dalam hidup kita dan ya kalau diri sendiri itu bukan pertanyaan suka atau tidak suka, tidak ada pilihan lain selain bersama dengan diri kita. Seharusnya itu yang kita prioritaskan, seharusnya itu menjadi pusat dari segalanya sebelum kita melihat ke sekeliling kita. Kita itu, diri kita ini adalah arsitek kebahagiaan kita sendiri. Aku mau nyelipin, kalau dari mindfulness mungkin satu ada jeda dulu gitu ya, habis itu kita self-awareness-nya, kita sadar dulu apa yang kita alamin, kita rasain, yang kita pikirkan. Terus kemudian mungkin tahap berikutnya kita bisa ngobrol gitu ya, make conversations dengan teman atau dengan orang tua atau dengan siapapun. Dan ini highlight-nya sih menurut aku nih, find a bigger box, find a bigger picture gitu ya, bahwa sebenarnya tuh kadang kita suka lupa tujuannya tuh sama gitu, arahnya tuh sama, jalurnya tuh sama gitu. Kadang-kadang suka lupa. Nah itu find a bigger box itu buat aku highlight hari ini. Mungkin teman-teman juga bisa dapat banyak manfaat hari ini dengan dengerin Nago dan gabung bersama Mindful X. Sampai ketemu di aktivitas berikutnya. Thank you Nago, thank you semua. Oke, bye. Bye. Thank you teman-teman.